Maaf kalau harus menunggu ya. Kebetulan tadi saya ke kamar mandi sebentar begitu. Perkenalkan, saya Debbie Cynthia Flora. Saya seorang mediator yang ditunjuk oleh hakim dan juga ibu bapak sebagai penengah dalam proses mediasi hari ini. Saya di sini sifatnya netral, tidak memihak siapapun karena saya bukan seorang pengacara begitu. Kemudian mediasi ini bersifat tertutup, jadi ibu maupun bapak ketika nanti menyampaikan isi hatinya ataupun unek-uneknya, jangan takut untuk rahasia ini terbongkar keluar, itu tidak akan. Karena itu sudah diatur di dalam pedoman saya sebagai mediator yang tidak boleh untuk memberitahu keluar tentang apa yang terjadi dalam proses mediasi kali ini. Gitu. Selanjutnya saya boleh kenalan dari ibu bapak terlebih dahulu. Boleh. Dari ibu dulu atau bapak dulu? Boleh. Ibu. Ya, perkenalkan saya Anissa Nahda. Iya. Saya di sini sebagai penggugat. Bapak? Nama saya Septian Dinata. Di sini saya sebagai tergugat. Ya ibu bapak, dengan rules yang tadi telah kita buat, berarti bapak dan ibu kan sudah mengerti ya apa saja yang menjadi batasan-batasan pada saat proses mediasi hari ini, gitu. Sebelum kita lanjut ke tahap yang berikutnya, saya akan membacakan isi gugatan yang ibu ajukan ke bapak. Ibu menggugat karena dianggap bapak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik, menurut ibu, benar? Terus kemudian ibu juga meminta hak asuh satu orang anak yang masih berusia 3 tahun itu jatuh ke tangan ibu, benar? Terus kemudian ibu juga meminta harta gono gini 1 unit rumah itu untuk jatuh ke ibu. Terus 1 unit mobil itu menjadi haknya bapak, benar begitu? Terus ibu juga meminta untuk tanggungan setiap bulan sebesar 5 juta diberikan bapak terhadap anak untuk biaya sekolah dan lain sebagainya, benar ya? Untuk lebih lanjutnya saya boleh dengar nggak keterangan dari ibu, apa sih yang sebenarnya melandasi ibu begitu? Kenapa akhirnya ibu memilih untuk menggugat bapak? Jadi begini, suami saya ini sudah jarang menghabiskan waktunya bersama keluarga. Apalagi dia juga terlalu sibuk bekerja, dan setiap ada permasalahan di kantornya juga selalu dibawa ke dalam urusan rumah tangga kami, sehingga selalu menyebabkan percekcokan setiap hari. Dan itu percekcokan itu selalu terjadi di depan anak saya, gitu kan. Dimana kan itu bisa merusak mental anak saya. Jadi setelah saya pikirkan, dari dia selalu membawa masalah ke rumah, dia tidak pernah ada waktu untuk keluarga, bahkan terkadang juga dia tidak mau menyelesaikan masalah itu secara langsung. Selalu dia curhat dulu ke orang rumahnya atau ke orang tuanya, sehingga itu malah makin memperumit urusan keluarga. Saya merasa kalau hubungan rumah tangga kami ini sudah tidak sehat, jadi memang jalan tengahnya adalah untuk diakhiri saja. Mungkin tadi setelah ibu menjelaskan, boleh bapak? Gini ya Bu, di sini saya sebagai tulang punggung keluarga, saya rela kerja sampai larut malam, sampai kadang tidak pulang, itu semata-mata demi keluarga saya. Dan pada saat lelah di kantor, saya balik ke rumah, saya pengen itu disambut dengan baik segala macam, biar rasa lelah saya gitu hilang gitu Bu. Sementara begitu saya balik ke rumah, saya disambut dengan tidak nyaman, dengan tidak keenakan hati. Jadi di situ timbullah emosi. Jadi mengakibatkan kericuhan saya antara istri saya dan disaksikan dengan anak saya. Dan saya tidak tahu lagi mau cerita kemana. Makanya saya mau melibatkan orang lain untuk tempat cerita seperti orang tua saya, abang saya, bahkan teman saya. Seperti itu. Berarti di sini itu kalau saya boleh ambil kesimpulan sedikit gitu, karena saya kan belum tahu nih kebenarannya seperti itu. Bapak ataupun ibu ini ada kesalahpahaman begitu. Ibu meminta bapak untuk tidak emosi, namun bapak ketika pulang ke rumah
melihat keadaan rumah tidak baik-baik saja, merasa disambut tidak baik oleh istrinya, begitu ya. Kalau boleh tahu, apa yang dibilang Bapak tadi benar? Bahwasanya ketika dia pulang ke rumah, ibu tidak menyambut dia dengan baik. Gimana ya Bu? Karena saya di rumah itu juga sendiri, tidak ada pembantu, jadi saya mengurus rumah sendiri. Ketika dia pulang, dia juga dengan muka yang murung, jadi saya juga bingung kan. Apalagi dia tidak pernah cerita tentang masalahnya kepada saya gitu. Jadi tiba-tiba dia pulang dengan wajah murung, dan tiba-tiba saja mungkin langsung emosi dan terjadi mungkin kurang komunikasi juga atau bagaimana, karena dia tidak pernah mau cerita pada saya. Berarti ibu juga mengakui gitu ya, bahwasanya kurangnya komunikasi antara bapak dan ibu. Mungkin bapak tertutup begitu. Kenapa bapak tertutup? Kenapa bapak tidak mau gitu bercerita tentang keluh kesahnya ke ibu, Pak? Karena yang diinginkan ibu adalah seperti itu gitu, keterbukaan dari bapak. Karena begini Bu, saya merasa kalau saya punya masalah, ya cukup saya selesaikan sendiri. Jangan sampai istri saya ikut merasakannya juga. Ya, tapi itu jadi buat kita selalu berantem kan gitu. Baik ibu bapak, memang saya rasa di sini begitu ya, permasalahan yang terjadi hari ini itu hanyalah sebuah kesalahpahaman, kurang terbukanya antara bapak dan ibu, begitupun mungkin sebaliknya begitu ya. Karena sebenarnya hal ini tuh masih bisa dibicarakan baik-baik Pak. Jadi setelah saya mendengar ya keluh kesah dari ibu maupun bapak, saya masih melihat gitu adanya rasa-rasa yang masih bisa dipersatukan kembali gitu. Jadi menurut saya perceraian itu bukanlah hal yang baik begitu. Sebelumnya saya boleh tanya lebih dalam ke ibu dan bapak, boleh ya? Apa sih hal yang bapak tidak bisa lupakan gitu, atau kebaikan apa yang selalu bapak ingat terhadap istri bapak? Ya contohnya seperti setiap pagi saya selalu diberi sarapan, setiap saya pergi kerja saya selalu diperhatiin. Di sini saya sadar saya memang kurang lah dalam memberikan waktu kepada istri saya. Dan di sini saya salut juga dia telaten gitu dalam menjaga anak saya. Di sini saya sadar saya kurang memberikan waktu kepada dia. Ya, kurang lebih seperti itulah Mbak. Untuk ibu, apakah hal-hal baik apa yang ibu masih rasakan atau masih ibu selalu ingat? Sebenarnya kalau untuk waktu memang beliau kurang, tapi sebenarnya kalau untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak itu patut dikasih jempol, karena kami sebenarnya tidak pernah kekurangan sedikit pun, karena dia selalu memberikan. Ya, saya dan anak memang tidak pernah kekurangan untuk memenuhi kebutuhan kami gitu. Apalagi untuk saya sendiri juga, untuk pemenuhan kebutuhan saya juga sebenarnya sudah terpenuhi sih seperti itu. Mungkin memang kesalahan kami itu hanya di komunikasi dan juga waktu yang kurang banyak untuk kami bisa sama-sama berquality time. Dari beberapa poin yang telah Bapak dan Ibu jelaskan, masih ada nih sebenarnya rasa-rasa sayang dan rasa-rasa ingin memperbaiki begitu. Jangan sampai perceraian ini tuh benar-benar terjadi begitu. Masih ada anak yang berusia balita ya, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya begitu. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu masih ada rasa sayang kan? Jujur saya masih sayang kepada istri saya. Dia juga memikirkan anak saya ke depannya bagaimana. Di sini saya sebenarnya tidak ingin bercerai, tapi istri saya yang memaksa untuk bercerai. Kalau dari saya sebenarnya juga ini pilihan yang sulit untuk saya, mengingat anak saya dan juga mungkin anak saya juga terlalu habis sebetulnya ya. Berarti kan Ibu dan Bapak ini sebenarnya sama-sama tidak menginginkan perceraian ya Pak Ibu. Kira-kira kalaulah nih misalnya, ini dari Bapak dulu saya tanya, kalaulah Ibu tidak jadi
menggugat bapak, maaf, ibu mencabut gugatannya, apa yang kira-kira bakal bapak lakukan terhadap ibu untuk memperbaiki hubungan ini? Ya, semaksimal mungkin saya akan memperbaiki diri saya sendiri terlebih dahulu, lebih meluangkan waktu kepada istri saya. Kalaupun ada masalah ke depannya, saya akan mencoba bercerita kepada istri saya terlebih dahulu. Segala masalah akan saya sampaikan kepada istri saya terlebih dahulu. Ibu, bagaimana dengan dinamika yang terjadi pada saat proses mediasi tadi, mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari bapak bahwasanya kalaulah ibu mau mencabut gugatan perceraian yang telah ibu layangkan ke pengadilan, bapak berjanji untuk berubah. Manakala ada hal-hal yang masih belum terselesaikan, kita selesaikan hari ini begitu. Jadi ibu maunya seperti apa, bapak juga maunya seperti apa begitu. Dari ibu gimana? Nah, kalau saya mendengar mungkin perjanjian dia seperti itu, mungkin tadi seperti ibu bilang, mungkin kami memang kurang komunikasi dan juga tidak saling terbuka. Jadi mungkin kalau ke depan media mungkin bisa terbuka kepada saya dan juga bisa meluangkan waktunya, setidaknya membagi waktunya, mungkin saya akan memikirkan ulang lagi tentang itu. Berarti dari ibu dan bapak juga masih punya niat nih untuk bersatu kembali ya. Mungkin tinggal menunggu waktu saja. Mungkin ibu masih butuh waktu, atau ibu bisa memutuskan hari ini apakah proses gugatannya mau berlanjut atau diakhiri, atau ibu masih butuh waktu untuk memikirkan kembali. Karena kan kayak saya bilang di awal bahwa proses mediasi ini berjalan dalam waktu 30 hari. Mana tahu ibu dan bapak masih membutuhkan waktu untuk memikirkan kembali. Boleh, silahkan. Saya tidak memaksakan untuk ibu maupun bapak, terutama ibu ya, karena kan ibu yang menggugat begitu. Untuk ibu mengambil keputusan hari ini gitu. Mungkin setelah saya sudah mendengar dari sisi dia dan juga saya memikirkan kembali tentang anak saya yang tadi ibu bilang dia masih balita, masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya, mungkin saya memutuskan untuk tidak. Berarti ibu membatalkan gugatan ya, ibu akan mencabut ya? Alhamdulillah. Bagaimana bapak? Ya, saya sangat senang karena kabar dari istri saya mencabut gugatannya. Kedepannya saya akan lebih memperbaiki diri saya. Baik bapak ibu, inilah ya, kita tidak tahu kan kapan kita bisa dipertemukan. Padahal ini kan sebenarnya adalah masalah yang tidak terlalu fatal ya menurut saya, karena bapak juga tidak melakukan KDRT, ibu juga tidak melakukan hal-hal yang aneh, hanya miskomunikasi saja yang terjadi, kurang terbukanya. Nah, ini mungkin jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita dipertemukan di sini, kita bisa selesaikan masalah ini sama-sama begitu. Tadi karena ibu telah mengatakan bahwa dia bakal mencabut gugatannya, berarti kan proses mediasi pada hari ini itu berhasil begitu ya. Ketika proses mediasi ini berhasil, maka hasil dari mediasi ini saya akan tuangkan, saya akan membuat beberapa rincian hal-hal apa saja yang dimintakan oleh ibu dan hal-hal apa saja yang dimintakan oleh bapak ke dalam suatu akta perdamaian yang setelah ini kita akan sampaikan kepada hakim. Kemudian saya telah mencatat beberapa poin yang menjadi kesepakatan bapak dan ibu. Mungkin kalau misalnya memang ada yang kurang boleh ditambahkan. Yang pertama itu bapak berjanji akan berubah untuk tidak membawa permasalahan dari luar itu ke dalam rumah. Terus yang kedua, bapak juga akan mencoba membagi waktu untuk istri dan anak. Dan yang ketiga, akan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama tanpa melibatkan orang lain lagi. Mungkin dari ibu atau bapak ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya rasa poin itu. Bapak? Saya rasa juga sudah cukup. Setelah ini saya akan buatkan akta kesepakatan bersamanya. Mungkin untuk terakhir, ada yang mau ibu bapak sampaikan
masing-masing. Dari saya pribadi, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada suami saya atas sangkaan-sangkaan yang sudah saya berikan kepada beliau tanpa saya mengetahui terlebih dahulu kebenarannya. Dari Bapak mungkin? Ya, saya maafkan, begitu juga dengan saya. Saya meminta maaf juga kepada istri saya atas semua kesalahan saya yang tidak saya ketahui. Dari luar rumah maupun dalam rumah, saya meminta maaf. Baik, Bapak dan Ibu, setelah sama-sama kita mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhirnya kita menemukan titik terang, menemukan hasil yang baik, sampailah kita kepada proses yang terakhir, yaitu penandatanganan kesepakatan bersama untuk dijadikan alat bukti bahwasanya Ibu dan Bapak telah sama-sama bersepakat menyelesaikan perkara ini, menyelesaikan sengketa ini di dalam proses mediasi. Artinya tidak lagi melanjutkan proses ini ke dalam litigasi. Kesepakatan Bapak dan Ibu yang telah Bapak dan Ibu buat, kemudian ini akan ditandatangani oleh saya sebagai mediator, sebagai saksi dari kesepakatan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga hubungan rumah tangga Bapak dan Ibu setelah ini berjalan lebih harmonis, sama-sama saling terbuka. Ingat anak masih balita ya, masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya yang utuh begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.